الحنين إليه. رسول الحب أمنيتي متى عيني ترى عينيك، ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه في الله ثم الى ارض جميع مشايخنا واستاذنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا اجمعين ثم الى ارض جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم ولم نخص بذلك الى روح شيخنا تاج العارفين والمحققين صاحب الفضيلة العارف إلى الحاج رب بن الباقي بن عبد الله أصولهم وفروعهم ولسلسلاتهم والأخذين عنهم ونسبنا إليهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillahil azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin darad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il mu'minin. Santri dan santriwati sekalian, silakan ambil kitabnya, kitab Akhlaq Wasayal Abadil Abna. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi jami' ulumihi fid dharaini. Amin. Ya bunayya min lutfillahi bi'ibadihi irsalur rusuli alaihimus salatu wassalam li irsyadil khalqi wa hidayatihim ila ma yasluhu sya'nuhum fi dinihim wa dunyahum. Ya bunayya, wahai anak-anakku, min lutfillahi bi'ibadihi, setengah daripada kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Min lutfillah bi'ibadihi, setengah daripada kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Irsalur rusul alaihimus salatu wassalam, ialah mengutus segala rasul alaihimus salatu wassalam li irsyadil khalqi, untuk memberi petunjuk kepada makhluknya, wa hidayatihim, dan memberikan hidayah kepada mereka, ila ma yasluhu sya'nuhum, untuk membaguskan kehidupan mereka, bidinihim, pada kehidupan dunia, wa dunyahum, dan dunia, bidinihim, pada kehidupan agama, wa dunyahum, dan kehidupan dunia mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat latif, memiliki kebaikan, memiliki kelemah lembutan.
termasuk kelemah lembutan, termasuk kebaikan Allah Ta'ala kepada kita sebagai hambanya, ialah Allah mengutus segala Rasul alaihimussalatu wassalam. Untuk apa Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa para Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tujuannya adalah agar supaya mereka para Rasul itu memberikan petunjuk, memberikan pelajaran, memberikan hidayah, memberikan pengajaran kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan daripada petunjuk dan hidayah itu? Tujuan daripada petunjuk dan hidayah itu adalah agar kita sebagai hamba Allah yang mempelajari petunjuk, yang mempelajari hidayah, yang mempelajari ilmu, yang mempelajari agama yang dibawa oleh para Rasul, tujuannya agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dalam urusan dunia dan urusan agama, baik dalam urusan dunia dan baik dalam urusan akhirat. Jadi itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Bahkan dunia yang kita cari, harta yang kita cari, rezeki yang kita cari, itu hendaklah apa yang kita dapatkan itu kita niatkan untuk negeri akhirat. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan akhirat, bukan yang lainnya. Santri dan santriwati sekalian, wa akhirur rusuli huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdi Muhammad ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib al-Arabiyyul Hashimiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka alladhi khalaqaka, tajibu alaika ta'atu rasulihil akrami sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirur rusul, dan bermula rasul terakhir, wa sayyiduna, ialah penghulu kita, ialah baginda kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Arabi, Al-Arabiyu dari bangsa Arab, Al-Hashimiyu dari suku Bani Hashim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul kita terakhir ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka, maka sebagaimana engkau wajib mentaati Tuhanmu, alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu, tajibu alaika, wajiblah kepadamu, ta'atu rasulihi al-akram, mentaati rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajiblah juga kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Rasul adalah utusan Allah. Kalau kita taat kepada Rasulullah, berarti sama dengannya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang berasal dari perintah Rasulullah, apa yang berasal dari perkataan Rasulullah, apa yang berasal dari sabda Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak pernah berbicara, tidak pernah mengeluarkan ucapan karena hawa nafsunya, tetapi
in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang keluar dari sabda Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang Rasulullah berdiam pada waktu itu, maka itu adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua sifat, kelakuan, semua perkataan, semua sabda yang keluar berasal dari Rasulullah itu adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai segala manusia yang beriman, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Nah, jika kita harus taat kepada Allah, itu namanya bertakwa. Harus taat kepada Rasulullah, itu namanya mutaba'ah dan cinta atau mahabbah. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin itu adalah mentaati. Nah, jadi bukti kita taat kepada Rasul, kita taat kepada pemimpin yang baik, bukan kepada pemimpin yang zalim. Santri dan santriwati sekalian, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Surga yang mana? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wa may yatawalla, barang siapa berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'adzibuhu 'adzaban alima, niscaya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab yang pedih. Nah, jadi santri dan santriwati sekalian, kita harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada Rasulullah. Barang siapa taat kepada Allah, saya nanti ujung-ujungnya kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Apa surga yang nyata? Surga yang nyata kita kehidupan di dunia ialah merasa hati tenang, merasa hati senang, merasa selalu bahagia, merasa ringan untuk melaksanakan ibadah, merasa kalau kita ini adalah hamba Allah. Itu adalah surga yang nyata untuk kita. Kalau tidak merasa nikmat hidup di dunia, merasa tersiksa terus, merasa terzolimi terus, merasa merasa terhina terus. Nah, itu belum dapat surga. Surga yang nyata di dunia adalah kita merasakan kenikmatan hidup, merasakan berkecukupan, hati kita tenang, hati kita kaya, hati kita suki. Itulah yang dimaksud dengan surga di dunia. Jadi kita bisa merasakan surga di dunia, bukan hanya di akhirat. Harus di dunia sudah dapat surga, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan kita seberatan dapat surga dunia, dapat surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi barang siapa berpaling dari perintah Allah, dari perintah Rasulullah, kadang mau bertakwa, kadang mau melaksanakan ibadah, kadang mau melaksanakan perintah Allah, selalu melanggar perintah Allah, selalu mengerjakan yang dilarang oleh Allah, mengerjakan maksiat, yu'adzibuhu 'adzaban alima, niscaya orang itu akan diazab azab yang pedih. Kayak apa azab yang pedih? Di dunia dulu kita rasakan apa rasanya? Di dunia hati pusang terus, galau terus. Ajar bahasa kita tuh gegana, gelisah, galau, merana. Gara-gara apa?
Ya gara-gara kada tapi mau melaksanakan perintah Allah. Ya gara-gara kada tapi mau bertakwa kepada Allah. Itulah akibatnya orang yang kada mau bertakwa. Itulah akibatnya orang yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, santri dan santriwati seperetaan, ayo kita seperetaan bertakwa kepada Allah. Banyak-banyak kita melakukan ibadah, banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak kita melakukan kebaikan. Kenapa? Karena hal itu akan membuat kita lebih cinta, lebih mahabbah, lebih sayang kepada Rasulullah, lebih cinta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkat itu kita disayangi oleh Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah disayangi oleh Allah, maka hati kita, bukti kita disayangi dekat dengan Allah itu, hati kita tenang, hati kita nyaman hendak melaksanakan ibadah. Hati kita selalu gembira ketika kita mendengar taklim, mendengar pembelajaran, mendengar kajian-kajian tausiah-tausiah agama. Tapi bilanya gelisah mendengar ceramah, gelisah ketika beribadah, hendak lekas tuntung ketika beribadah, karena tapi mau berzikir lawan Allah Ta'ala, itu bukti sudah kalau kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi bukti kita dekat dengan Allah Ta'ala, hati kita tenang untuk melaksanakan ibadah pada Allah. Kada geresah terus. Santri dan santriwati sekalian, ya bunayya, wahai anak-anak, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu 'anil hawa, beliau tidak pernah berbicara karena hawa nafsu. Rasulullah itu orang yang kada pernah berbicara karena hawa nafsu. Namun kita kadang-kadang berbicara karena hawa nafsu kita, kehendakan ini, kehendakan itu. Nafsu kita ini kadang-kadang. Wa kullu awamirihi wa nawahihi mustanidatun ilal wahyil ilahi. Maka setiap perintahnya, wa nawahihi dan larangannya, mustanidatun ilal wahyi, bersandar atau berasal dari wahyu Tuhannya. Jadi berasal dari wahyu Allah. Semua yang dilakukan, semua perintah, semua larangan Rasulullah itu adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah Rasul itu berbicara karena hawa nafsunya. Namun kita kadang-kadang bicara karena hawa nafsu. Sarik, kenapa jadi sarik? Oh, karena diri kita dilecehkan kurang. Kenapa jadi sarik? Oh, karena ini itu nafsu ngaran. Jadi mudah-mudahan kita dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Ya, paling kadang kita mengurangi daripada nafsu kita. Wa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalla sya'nu. Wa ta'atuhu, maka bermula taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah fa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam, maka bermula taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalla sya'nuhu, termasuk taat kepada Allah Jalla Sya'nu, yang maha tinggi, yang maha mulia. Jadi kita taat kepada Rasulullah berarti sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyuruh kita taat kepada orang tua, kita taat kepada orang tua berarti kita taat kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyuruhkan kita untuk berbuat baik kepada sesama muslim. Kita berbuat baik kepada sesama muslim berarti sama dengannya kita taat kepada Rasulullah. Kalau kita taat kepada Rasulullah berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha,
Katakan olehmu, wahai kekasihku Muhammad, in kuntum, jika kalian wahai umatku ya Rasulullah, jika kalian wahai umat Rasulullah, tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah, mengaku sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku ya Rasulullah, maka ikuti Rasulullah, maka cintai Rasulullah, maka sayangilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpati memakai baju mulai sebelah kanan, ingatakan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Memakai baju pakai basmalah itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Memakai kopiah putih, memakai kopiah warna yang lainnya dengan bacaan basmalah itu adalah ajaran Rasulullah. Bersiwak ajaran Rasulullah. Ingatakan yang itu seberataan. Mengaji, menuntut ilmu itu perintahnya Rasul. Walaupun hanya melalui online, walaupun hanya melalui Google Meet atau melalui YouTube, nah, tapi itu adalah menuntut ilmu, maka umpati penuntutan ilmu itu. Kenapa? Karena itu adalah perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang solih dan solihah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bertakwa, dan dengan berkat itu rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan yang halal dan diberi keberkahan di dalam rezeki kita itu. Amin ya rabbal alamin. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa balasannya apabila kita mengikuti Allah, mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kepada kalian, niscaya Allah akan sayang kepada kalian. Dan yang berikutnya, balasan yang berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, Masya Allah. Kita asalkan mutaba'ah, asalkan sayang, asalkan cinta kepada Rasulullah, asalkan mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah akan membalasnya dengan dicintai oleh Allah, diampuni oleh Allah segala dosanya. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka apa yang ada pada Allah Ta'ala akan diberikannya kepada kita. Rezekinya akan diberikan kepada kita, ilmunya akan diberikan kepada kita. Nah, apalagi semua keberkahan di dalam hidup kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syaratnya satu, misalkan Allah Ta'ala cinta kepada kita. Dan kayak apa Allah Ta'ala cinta kepada kita? Caranya adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Kayak apa mengikuti Rasulullah? Belajar bujur-bujur, pelajari hadis Rasulullah. Ketika ta'lim hadis dengan Ustadz Fatur Rahman, dengarkan bujur-bujur, kaji bujur-bujur, pahami bujur-bujur. Supaya apa? Supaya kajian itu bisa masuk kepada kita dan bisa kita pelajari bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Begitulah caranya kita mutaba'ah kepada Rasulullah sedikit demi sedikit, mulai dari makan, mulai dari berpakaian, mulai dari memakai sandal, memakai baju, memakai kopiah, memakai tapih. Seberatan itu adalah mutaba'ah kepada Rasul, masuk ke dalam WC dan lain-lain sebagainya. Wallahu ghafurur rahim. Ketahuilah olehmu, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Allah itu mengampuni semua orang yang bertaubat. Allah menyayangi kepada semua hamba-hamba Allah yang sayang kepada Rasulullah, yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bunayya, wahai anak-anakku, la yakmulu imanul abdi, tidak sempurna iman seorang hamba, hatta yakunallahu wa rasuluh, kecuali adalah Allah dan Rasulnya ahabba ilaih, lebih dicintainya, mimma siwah, kepada yang selain Allah. Jadi
Tidak sempurna iman kita kepada Allah, tidak sempurna iman kita kepada Rasulullah kalau kita tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah melebihi apa yang kita cintai, melebihi cinta kita kepada anak, melebihi cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada siapapun di dunia ini. Harus lebih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau itu perintah Allah, perintah Rasulullah, laksanakan. Tapi ada juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada anak, untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka laksanakan itu. Maka berarti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada orang tua kita, cinta kepada anak-anak dan saudara-saudara kita. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih walidih wa waladih wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta akuna, melainkan aku, ahabba ilaihi, lebih dicintainya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah, tanamkan yang pertama yang kita cintai adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, yang ketiga adalah orang tua, yang keempat adalah guru kita, yang kelima adalah saudara kita, yang keenam adalah orang lain. Semuanya harus kita cintai, semuanya harus kita sayang. Nah, jadi seluruh santri dan santriwati sekalian, mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu, kita menambah-nambah rasa cinta kita kepada Allah, menambah cinta kita kepada Rasulullah, dan dengan cinta itu kita juga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, santri dan santriwati sekalian, sampai di sini kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Rasulullah menazurah, memandang kepada kita, mencintai kepada kita, dan dengan cinta kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, berkumpul dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyyah salihah bil hadratin nabi al-fatihah. Iya kan, iya kan. Semoga kita semua menjadi santri dan santriwati, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, dan berbakti kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mencintai kepada Rasulullah, beriman berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa dan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kembali tatap muka, bertemu langsung dalam aula pondok pesantren kita yang tercinta. Bagi yang tidak sempat mengikuti kajian melalui Google Meet ini, besok kita akan kajian lagi dengan kitab tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton di YouTube.